Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali dalam Lintas Banua Sepekan, edisi Minggu 8 Agustus 2021. Sederet peristiwa penting dan menarik selama sepekan akan kami sajikan ke hadapan Anda. Dan bersama saya Nanti Rizni, kita ikuti berita selengkapnya. Ya pemirsa, mengawali Lintas Banua Sepekan kali ini, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendi meminta pemerintah daerah untuk memaksimalkan vaksinasi COVID-19 dengan segera menghabiskan stok yang ada di gudang untuk percepatan vaksinasi tahap pertama. Selain itu juga pemirsa juga meminta agar distribusi obat bagi pasien COVID-19 tidak hanya diperuntukkan bagi rumah sakit saja, melainkan juga menyasar ke fasilitas kesehatan level bawah. Permintaan tersebut disampaikan langsung Menko PMK RI Muhadjir Effendi saat meninjau instalasi farmasi milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berlokasi di Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru. Dalam kunjungannya, Menko PMK mengecek ketersediaan vaksin bagi masyarakat dan obat-obatan yang diperuntukkan bagi pasien COVID-19. Muhadjir mengingatkan tidak boleh ada vaksin yang tertahan di gudang dengan alasan nanti untuk vaksin kedua, namun segera digunakan sebagai upaya percepatan vaksinasi. Jangan sampai vaksin tersebut menumpuk di gudang. Yang penting saya minta dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten memastikan mereka dapat. Ini masih ada beberapa kabupaten ya yang belum masih ada 3 kabupaten yang belum mengambil. Saya minta untuk segera diambil dan harus segera disuntikkan. Kemudian untuk putaran kedua nanti juga harus segera koordinasi dengan Kemenkes Pusat agar jaminan untuk putaran keduanya nanti bisa segera diberikan. Tadi saya sarankan sebaiknya kalau dibolehkan vaksin yang rencana mau digunakan untuk putaran kedua itu digunakan sekarang aja. Nanti untuk putaran keduanya minta ke Kemenkes. Nanti saya akan bantu. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan M. Muslim menyebutkan vaksin yang saat ini masih tersimpan di instalasi farmasi merupakan vaksin Moderna sebagai booster untuk vaksin ketiga bagi tenaga kesehatan. Sedangkan stok vaksin pertama dan kedua bagi masyarakat telah habis dibagikan. Jadi yang dimaksud Pak Menteri tadi adalah yang Moderna, memang kita bagi semua nih. Dan terakhir ada 3 itu yang akan mengambil besok pagi. Itu untuk nakes Pak? Untuk apa? Untuk nakes. Daerahnya mana aja Pak? Itu Tanah Laut, kemudian Hulu Sungai Tengah, dan Kota Baru. Untuk arahan yang dihabiskan tadi gimana Pak? Itu adalah vaksin yang diperuntukkan yang bukan vaksin yang ketiga atau booster itu semua vaksin yang ada itu dihabiskan. Apakah itu untuk yang kedua atau vaksin yang pertama? Terkait rencana vaksinasi bagi anak-anak, Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan sudah memulai dengan program vaksinasi bagi anak remaja meski masih dalam skala kecil atau kurang dari 1.000. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Guna memastikan ketersediaan obat di gudang farmasi milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan fasilitas medis di daerah ini, Menko PMK RI Muhadjir Effendi mendatangi gudang farmasi yang berlokasi di Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru. Menko PMK RI menyebutkan saat ini kelangkaan obat bagi pasien COVID-19 tidak hanya terjadi di satu daerah, melainkan menjadi masalah nasional. Menurutnya, obat antiviral yang paling penting harus dijamin ketersediaannya. Bahkan, ketersediaan obat ini tidak boleh hanya ada di rumah sakit, melainkan harus tersedia di fasilitas kesehatan tingkat bawah, yakni puskesmas. Saya juga sudah minta supaya obat antiviral itu juga di-drop atau disiapkan di level bawah, terutama di puskesmas, untuk mencegah dan mengurangi terjadinya fatalitas yang tinggi
terutama sebelum masuk di rumah sakit. Jadi sekarang ini ada kecenderungan kematian itu terjadi justru di sebelum pasiennya masuk di rumah sakit. Seandainya saat datang ke rumah sakit baru di UGD. Muhajir juga meminta kepada masyarakat agar tidak menyepelekan COVID-19 dengan segera melapor ke puskesmas jika merasakan gejala COVID-19. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, ribuan warga Banjarmasin yang memadati Gor Hasanuddin HM saat kegiatan vaksinasi mendapat sorotan dari Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan lantaran timbulkan kerumunan. Di samping itu pula, usai mendapat kritikan dari berbagai pihak termasuk Menko PMK yang meminta pengaturan ulang vaksinasi dosis kedua. Terhitung hari Jumat 6 Agustus 2021, warga sudah bisa melakukan vaksinasi di seluruh puskesmas yang ada di kota Banjarmasin. Gelaran vaksinasi dosis kedua yang berlangsung di Gor Hasanuddin HM pada hari Kamis 5 Agustus 2021 mendapat sorotan dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia. Hal ini lantaran membludaknya peserta vaksin hingga menimbulkan kerumunan. Hal itu diketahui saat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, melakukan kunjungan ke lokasi tersebut. Melihat situasi itu, pihaknya langsung memberikan arahan kepada pemerintah kota untuk melakukan pengaturan ulang agar dapat mengurai kerumunan. Tak hanya itu, melihat masyarakat yang sangat antusias bervaksin, pihaknya juga mengupayakan agar Banjarmasin mendapat tambahan vaksin dari pemerintah pusat sebagai apresiasi keberhasilan pemerintah daerah dalam memotivasi masyarakat untuk bervaksin. Harus ada perubahan pengaturan tempat ya. Tadi saya sarankan ke Pak Jantin dan Pak Kapolres supaya sebaiknya di luar aja, outdoor aja. Tidak di dalam, ini tempatnya tidak mencukupi untuk menghindari kemungkinan terjadinya viral load, penumpukan virus, partikel virus yang berbahaya. Tapi terlepas dari itu saya sangat memujilah kerja dari pemerintah Kota Banjarmasin dan juga seluruh Forkopimda bisa memotivasi masyarakat untuk melakukan vaksinasi ini. Mudah-mudahan nanti akan kita dukung juga penambahan vaksin untuk wilayah Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarmasin ini. Sementara itu, Wali Kota Ibnu Sina mengaku siap untuk melakukan pengaturan kembali agar tidak terjadi hal serupa dengan membagi titik vaksinasi ke puskesmas. Menurutnya, kerumunan ini kembali terjadi lantaran banyak warga yang datang untuk mendapatkan nomor antrian. Padahal seharusnya yang datang hanya mereka yang memiliki nomor antrian. Harusnya yang datang hari ini adalah yang sudah punya kupon, yang sudah dibagi kemarin, yang sudah dibagi per jam. Tapi ternyata dari jam 7, yang seharusnya jam 11, jam 12 sudah datang ke sini untuk mengumpulkan. Yang kedua, masyarakat yang mencari kupon. Nah, itu juga ke sini. Kalau kapasitas mencukupi, untuk physical distancing-nya juga sangat mencukupi. Jadi besok mudah-mudahan sudah tidak lagi terjadi yang seperti ini. Tim Liputan Banjar TV. Setelah mengalami kekosongan vaksin COVID-19 di sejumlah fasilitas kesehatan seperti puskesmas, kini warga Banjarmasin terhitung hari ini sudah bisa melaksanakan vaksinasi dosis kedua di seluruh puskesmas di kota Banjarmasin. Bagi warga Banjarmasin yang ingin melakukan vaksinasi dosis kedua, cukup membawa KTP sesuai dengan domisili, serta membawa bukti sertifikat vaksin dosis pertama. Hal itu juga dibenarkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Mahli Riyadi, Jumat 6 Agustus 2021, yang menyatakan dalam upaya percepatan vaksinasi dosis kedua, terhitung hari ini sudah bisa dilakukan di 26 puskesmas, dengan target minimal 1 puskesmas dapat melayani 100 orang. Harapannya masyarakat bisa memanfaatkan vaksin yang sudah didistribusikan di fasilitas ini, khususnya bagi masyarakat yang sedang menunggu antrian dosis kedua. Mulai hari ini kita melaksanakan vaksinasi di puskesmas, 26 puskesmas, ya dengan target minimal 1 puskesmas itu
100 orang itu paling sedikit, dan kita harapkan masyarakat dapat memanfaatkan ya vaksin yang sudah kita distribusikan ke puskesmas ini. Khususnya kita prioritaskan adalah vaksin kedua. Tak hanya itu, pihaknya juga lagi-lagi berpesan, meskipun sudah divaksin dosis kedua, masyarakat diminta agar tetap menjaga protokol kesehatannya. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaksanakan kunjungan kerja ke Kalsel dalam rangka pertemuan dengan Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru, serta melaksanakan tracking melalui aplikasi Silacak dan Inaris. Aplikasi Silacak merupakan program penguatan tracking dalam penanganan pandemi COVID-19, sedangkan Inaris adalah aplikasi yang bertujuan untuk mendeteksi penyebaran dan menyusun strategi pelaksanaan program, kebijakan, serta kegiatan untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan COVID-19. Kedatangan Panglima TNI dan Kapolri di Kalsel disambut langsung oleh pejabat Gubernur Kalsel, Kapolda Kalsel, dan Rem 101 Antasari, dan Rindam 6 Lowarman, dan Lanut Syamsuddinor dan Dandim 1006 Martapura di VIP Rom Bandar Udara Syamsuddinor. Rombongan kemudian melaksanakan agenda tatap muka dengan Forkopimda Provinsi Kalsel, Kota Banjarmasin, dan Banjarbaru di Gedung Idham Khalid Banjarbaru dalam rangka menindaklanjuti peningkatan kasus COVID-19 di luar Jawa Bali, khususnya di dua wilayah ini. Kegiatan dilanjutkan pengecekan dan penggunaan aplikasi Silacak dan Inarsik kepada Kepala Puskesmas, Babinsa, Babin Kantipnas, dan Kelurahan. Aplikasi Silacak merupakan program penguatan tracking dalam penanganan pandemi COVID-19, sedangkan Inaris adalah aplikasi yang bertujuan untuk mendeteksi penyebaran COVID-19 dan menyusun strategi pelaksanaan program kebijakan, serta kegiatan untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Laksanakan isolasi selama 10 hari. Ini harus semuanya paham masalah ini. 10 hari setelah itu dilaksanakan entry test dengan menggunakan antigen atau PCR. Kalau negatif, mereka sudah bisa kembali ke rumah. Sedangkan kasus konfirmasi yang kita laksanakan entry test, kalau mereka adalah bergejala, maka dia akan dilaksanakan isoter selama 14 hari. Betul ya Pak Kadinkes ya? Setelah itu exit testnya dilaksanakan dengan PCR atau antigen. Yang ketiga adalah kontak erat. Ini khusus kontak erat apabila kita menemukan kasus konfirmasi tadi 15 orang, tapi susah menjadi 15 orang. Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI dan Kapolri menyerahkan bantuan oksigen konsentrat kepada Wali Kota Banjarmasin dan Wali Kota Banjarbaru. Usai kunjungan ke Kalsel, rombongan Panglima TNI dan Kapolri melanjutkan agenda kunjungan kerja menuju Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi meminta PT Pos Indonesia untuk langsung menyalurkan bantuan sosial dari pemerintah ke penerima atau door-to-door di daerah yang melaksanakan PPKM baik level 3 dan 4 untuk menghindari kerumunan masyarakat. Dan sementara itu pemirsa, warga yang terdaftar dalam program Keluarga Harapan atau PKH Banjarbaru berjumlah 4.194 KPM. Masing-masing menerima bantuan beras PPKM 10 kg. Permintaan supaya PT Pos Indonesia untuk menyalurkan bantuan sosial dari pemerintah langsung ke penerima atau door-to-door di daerah yang lagi melaksanakan PPKM baik level 3 dan 4 disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Muhadjir Effendi saat melihat langsung kondisi penyaluran bantuan sosial di kantor PT Pos Indonesia Banjarmasin Rabu 4 Agustus 2021 petang. Permintaan tersebut disampaikannya usai melihat langsung banyaknya warga yang datang ke kantor pos Banjarmasin untuk mengambil bantuan langsung tunai dan beras dari pemerintah untuk meringankan beban di tengah pandemi COVID-19. Menurut Muhadjir Effendi, di tengah pandemi yang makin mewabah dan beberapa daerah melaksanakan PPKM level 3 dan 4, salah satunya Kota Banjarmasin,
dengan penyaluran langsung ke penerima manfaat diharapkan bisa menghindari akan terjadinya kerumunan masyarakat. Karena ini juga beras, tadi saya tanya ada yang harus dipaksa naik kendaraan umum, yang bayar, ojek, tentu saja uangnya diberikan ini akhirnya kurang juga kan. Sebaiknya proaktif lah, PT Pos datang ke lokasi dengan berasnya diantar ke rumah-rumah. Banyak. Tapi sudah bagus. Paling tidak RT RW, Dasa Wisma, melibatkan Babinsa, melibatkan Babin Kamtipmas, RT RW, dan itu PT Pos sudah tahu Pak. Syarat untuk diantarkan ke rumah itu Kan sudah ada anunya. Biaya untuk transport juga sudah dihitung, masukkan di dalam PT Pos. Jadi itu sudah dihitung bagian dari kontrak antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial dengan PT Pos. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Pemerintah Kota Banjarbaru menyalurkan bantuan beras PPKM level 4 kepada ribuan warga yang terdaftar dalam program Keluarga Harapan PKH Kota Banjarbaru. Penyaluran bantuan beras ini berlangsung di 3 kantor pos berlokasi di kawasan Bangkal, Cempaka, dan Panglima Batur. Dalam penyalurannya dipantau langsung Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono bersama Kepala Dinas Sosial Rohyat Riyadi. Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono menyatakan warga yang terdaftar dalam program Keluarga Harapan PKH Banjarbaru berjumlah 4.194 KPM. Masing-masing menerima bantuan beras PPKM 10 kg. Penerima baik itu PKH PST ini yang diundang itu sesuai dengan yang diterima, jadi tidak ada persoalan, dan sampai saat ini kami datang di pos untuk pembagian di Kelurahan Kemuning itu berjalan dengan lancar. Berapa berat total berasnya? 10 kilo satu orang, ya. Terus kalau untuk ini apa namanya jumlah penerima total sebanjarbaru PKH 4.194, kalau biasanya 7.920. Kepala Dinas Sosial Banjarbaru Rohyat Riyadi menambahkan, selain menyalurkan bantuan beras PPKM level 4, pihaknya juga menyalurkan bantuan sosial tunai BST. Untuk kategori di sini kan ada 2 yang saat ini kita bagikan, yaitu untuk yang program PKH dan bantuan super tunai. Untuk bantuan super tunai ini kan ada 2 bulan, dari bulan Mei sampai Juni itu sebesar 600.000 ditambah 10 kilo beras. Nah, itu ada 2 yang kita salurkan, PKH sama yang BST untuk yang bulan ini. Berapa warga ibu yang dapat hari ini? Yang dapat cuma 5 Pak. Apa yang didapatnya Bu? Dapat ini kan terdampak dari adanya PPKM. Beras ada uang 600.000, 2 bulan bayarnya Pak orangnya dari posnya. Kemudian apa aja syaratnya yang dapat itu Bu? Dapatnya ini orangnya termasuk yang di DTKS di Kementerian Sosial. Orangnya bekerjanya ini kan ada yang serabutan. Kemudian surat yang dibawa apa Bu? KTP, terus tuh ada undangan dari Kemensos. Udah itu aja sih Pak. Pemerintah Kota Banjarbaru berharap dengan penyaluran bantuan beras dan BST ini bisa meringankan beban perekonomian warga selama penerapan PPKM level 4. Rismana, Banjar TV. Ya pemirsa, setelah jeda iklan berikut, Ditbinmas Polda Kalsel berikan edukasi protokol kesehatan. Tetaplah bersama kami.